Memasuki bulan ketiga tahun ini, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor beras dengan alokasi sebesar 1 hingga 1,5 juta ton. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, impor beras ini untuk menjaga cadangan beras nasional hingga akhir tahun. Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 sampai 1,5, di mana tentu menghadapi Lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga itu betul-betul tersedia untuk masyarakat. Pedagang Pasar Induk Cipinang meminta pemerintah lebih berhati-hati membuka impor beras, mengingat saat ini pasokan beras di Pasar Induk Cipinang masih aman hingga Lebaran. Kalau untuk stok di Pasar Induk itu tidak lebih kurang 40.000 ton setiap hari itu pasti ada. Sebenarnya saat sekarang ini kita nggak perlu sanksi untuk puasa Lebaran yang akan datang, kita udah dijamin. Kita tidak perlu ragu, stok kita punya cukup semuanya. Dan Bulog sendiri, Dolog sendiri juga masih punya stok. Kita boleh impor di saat kita perlu. Dan kita tidak boleh impor di saat kita lagi panen. Ini kan posisi kita lagi panen. Kok kenapa kita harus impor? Hal senada disampaikan ekonom Indef Mirah Midadan. Menurutnya, bulan Maret hingga Mei masuk masa panen. Bila kebijakan impor dibuat, tentu akan menekan harga di pasaran dan menciderai petani lokal. Jika pada masa panen yang seharusnya mereka mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, ternyata pemerintah tidak mendukung mereka, ternyata pemerintah melakukan impor. Nah, ini tentu akan melukai hati para petani kita. Terlalu banyak dampak yang bisa diberikan kepada petani dan juga dampak kepada pasar juga. Nanti jadinya harganya juga di pasar jadi tidak terkendali ketika impornya dilakukan di waktu yang tidak tepat. Kebutuhan beras tahun ini diperkirakan naik karena adanya pemberian bantuan sosial dalam program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM korban bencana hingga COVID-19. Namun data Badan Pusat Statistik menyebutkan produksi beras Januari hingga April diproyeksi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Lalu kenapa kita harus impor beras? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Ketika di tahun 2020 kemarin impor beras yang dilakukan oleh negeri ini sebesar 440 ribuan ton, ternyata di tahun 2021 ini ada yang mengejutkan. Ketika jelang panen raya kita harus impor hingga 1 juta ton. Ini mengejutkan karena negeri kita adalah negeri agraris dan diharapkan memang kita bisa mulai berswasembada, tetapi justru malah impor naik lagi. Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai ironi negara agraris, kenapa impor beras. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 2 orang yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang ada di studio bersama saya. Yang pertama ada Pak Sutarto Alimuso yang merupakan Kepala Bulog di periode 2009-2014. Pak Tarto sehat? Alhamdulillah. Sudah vaksin ya Pak? Sudah vaksin pertama. Alhamdulillah. Makanya lebih seger. Dan terima kasih sudah bertahan untuk bisa sharing dengan kita berkaitan mengenai tema pada malam hari ini. Berikutnya ada Guru Besar IPB, Pak Firdaus. Sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Ono. Nanti kita coba tanya ulasan dari Pak Firdaus nih, kenapa kok kita masih harus impor dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan saya sapa yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Deputi Kemenko Perekonomian, Ibu Musdalifah Mahmud. Bu Musdalifah, selamat malam. Dan tentunya ada Pak Bayu Krisnamurti yang merupakan Wamendak periode 2011-2014 dan juga Ketua Tim Ahli Kementerian Perdagangan. Pak Bayu, selamat malam. Malam, selamat malam. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah. Terima kasih Tapi Bapak. kalau tidurnya telat begini bisa nggak sehat besok? Tapi masih sehat karena stoknya aman ya Pak ya. Saya sebelum ke Bapak dan juga Ibu, ini saya ke Pak Firdaus dulu yang kenceng. IPB ini bilang bahwa seharusnya nggak impor. Sebelum nanti saya tanya ke alasannya ke pemerintah. Silakan Pak Firdaus. Ya Mbak, jadi terkait dengan impor beras ini ya, rencana impor beras, sebetulnya kita bisa memahami ya bahwa sumber pengadaan pangan itu ada 3. Yang pertama adalah dari produksi dalam negeri, kemudian yang kedua cadangan pangan nasional, dan yang ketiga adalah impor.
Ini pun juga dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, tetapi tentu saja kebijakan impor beras ini harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Mengapa demikian? Karena ada beberapa data, terutama dari Badan Pusat Statistik, kelihatannya untuk kebutuhan kita pada tahun 2021 ini sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Baik untuk kebutuhan yang nanti akan digunakan untuk konsumsi ataupun juga untuk cadangan pangan. Kira-kira begitu, Mbak. Harusnya cukup ya Pak ya? Harusnya cukup karena berdasarkan dari rilis BPS di awal Maret ini bahwa dibandingkan bahkan dengan subround yang sama pada tahun 2020 itu ada peningkatan ya produksi, kemudian juga diperkirakan sampai Januari hingga April 2021 itu ada produksi sekitar 14 juta. Ya, kemudian ada cadangan sebesar 4,6 juta ton beras kita. Jadi sebenarnya cadangan dan yang akan diserap pun cukup kalau dari hitungan-hitungan teman-teman di IPB ya Pak ya. Tidak semestinya impornya sedemikian besar. Betul. Karena mengalami peningkatan sejak dibandingkan 2020 kemarin ya. Dan sebetulnya bukan hitungan IPB Mbak, tapi ini adalah rilis resmi dari Badan Pusat Statistik kita ya, BPS. Pak Sutarto, ini teman-teman penggilingan padi memang serapannya rendah. Padi petani ini. Begini, saya tentunya melihat atas dasar laporan anggota kami yang ada di lapangan. 3 minggu yang lalu, saya pun sudah menyampaikan hal yang ini, yang akan saya sampaikan ini kepada Pak Menteri Perdagangan maupun Pak Menteri Pertanian. Apa yang terjadi di lapangan bahwa saat ini mulai 3 minggu yang lalu terjadi penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kenapa? Nah, ini kita hubungkan lagi dengan data dari BPS bahwa memang bulan Februari yang lalu itu kita sudah surplus. Kemudian mulai bulan Maret ini sampai dengan April nanti itu akan panen raya. Bahkan menurut data yang dirilis oleh BPS itu akan mencapai selama 4 bulan ini lebih dari 14 juta ton. Artinya apa? Artinya di lapangan nanti akan terjadi surplus kurang lebih 4 juta ton. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap harga di lapangan. Di samping tentunya faktor lain mungkin ada, misalnya karena kualitas dan sebagainya. Nah, kasus-kasus ini sudah terjadi dan ini akan makin turun apabila pemerintah tidak segera mengatasi dengan melakukan pembelian pengadaan dalam negeri secara intens. Karena pengalaman selama puluhan tahun itu memang bulan Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus itu adalah bulan-bulan untuk penyerapan produksi dalam negeri. Nah, persoalannya adalah siapa yang akan menjadi korban? Yang menjadi korban kalau tidak diserap, ini yang pertama pasti petaninya sendiri. Yang kedua, penggilingan padi kecil. Karena penggilingan padi kecil yang jumlahnya 94% dari penggilingan padi yang ada di Indonesia, ini tidak punya outlet. Mau dijual kemana, mau dipasarkan kemana. Nah, salah satunya dari yang 4 juta itu, surplus itu logikanya memang harus diserap oleh pemerintah, sebagian. Tidak seluruhnya. Melalui Perumbulok. Melalui, ya itu terserah pemerintah mau menugaskan BUMN yang mana. Sehingga itu harapan teman-teman di lapangan, itulah yang menjadi cadangan beras pemerintah. Jadi mungkin belum perlu impor sekarang. Jadi itu yang harapan teman-teman di lapangan. Berarti anggota di asosiasi sudah sangat mengeluhkan ketika rencana ini sudah mulai bergulir, keresahan itu makin menguat dengan kondisi yang akan panen raya. Ya, soalnya jangan sampai nanti kenapa ini harga jatuh, jangan sampai seolah-olah ini ulah dari para penggilingan padi. Karena menekan petani, padahal
kemampuan penggilingan padi ini kan terbatas. Ya. Kalau kecil itu paling-paling dia bisa menyimpan sekitar 1 ton. Kalau yang sedang itu kira-kira sekitar 50 sampai 100 ton. Tapi kalau yang besar itu bisa sampai 1000 ton. Hari-hari ini di Jawa Timur saja itu menurut laporan dari teman-teman saya di Jawa Timur diperkirakan ada lebih dari 870.000 ton berada di gudang penggilingan padi. Nah, belum nanti yang dari Jawa Tengah, Jogja, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Aceh, dari Sumatera Selatan. Ini akan jumlahnya saya kira cukup besar. Nah, ini yang tentunya mereka kan tidak mungkin akan menyerap semua. Yeah. Karena ini cost of money-nya berapa gitu loh. Nah, itulah tentunya dihubungkan dengan undang-undang, itulah tugas pemerintah untuk mengamankan harga itu. Jadi sebenarnya akan ada surplus stok, tetapi jumlah impornya justru lebih besar. Apa kemudian alasan keluar angka 1 juta itu dan peruntukannya seperti apa? Bagaimana pula cara mengamankan agar petani ini tidak kemudian menjadi korban? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.